Aduh, beras mau naik nih. Mau beli kapan ya? Sekarang atau nanti ya? Tapi kalau nanti takutnya tambah naik. Abang beli sekarang aja ya? Aduh, bingung deh. Beli kapan ya? Beli sekarang aja deh sebelum nanti tambah naik harganya. Kalian melakukan hal yang sama ketika kita mendengarkan harga sebuah barang akan naik, kita langsung mengubah rencana ataupun mengubah keputusan tertentu. Padahal, kenaikan harganya pun belum tentu terjadi. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi sih? Nggak tahu Kak, kenapa ya? Ternyata, tanpa kita sadari, kita sedang memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Dan tindakan kita merupakan hasil dari prediksi tersebut. Nah, pemikiran inilah yang menjadi landasan teori rational expectation atau ekspektasi rasional yang akan saya bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori rational expectation atau ekspektasi rasional. Sebelum membahas terkait dengan rational expectation, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir sejenak. Ketika teman-teman diberikan uang tambahan, apa yang akan kalian lakukan? Apakah uang tersebut akan digunakan untuk menabung atau digunakan untuk belanja? Nah, keputusan-keputusan tersebut bisa berlandaskan dengan teori-teori ekonomi, seperti teori Keynesian yang mengatakan bahwa masyarakat akan cenderung lebih meningkatkan konsumsi ketika memiliki uang tambahan, sehingga ekonomi dapat tumbuh di sisi konsumsi. Lalu, ada teori supply side economics yang mengatakan ketika pajak diturunkan, masyarakat atau pelaku usaha akan lebih berbondong-bondong untuk meningkatkan usahanya, meningkatkan investasi, dan juga memperbanyak produksi. Tapi ada satu pertanyaan nih teman-teman, apakah masyarakat akan bereaksi seperti yang dikatakan oleh teori tersebut? Atau justru mereka akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan? Nah, dari sinilah muncul teori rational expectation, atau biasa kita sebut dengan teori RATEX. Teori rasional ekspektasi adalah teori yang menekankan bahwa manusia itu membentuk sebuah harapan atau memprediksi kondisi ekonomi masa depan secara rasional dengan menggunakan informasi-informasi yang tersedia. Jadi, masyarakat tidak hanya asal menebak, tidak hanya menggunakan informasi dari masa lalu, tetapi mereka akan mempertimbangkan kondisi ekonomi, informasi masa kini, dan juga kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ciri-ciri yang pertama yaitu masyarakat rasional. Dalam teori RATEX, masyarakat dianggap mampu berpikir logis sebelum mengambil keputusan ekonomi. Mereka akan memilih tindakan yang paling menguntungkan. Lalu, yang kedua yaitu ada menggunakan informasi. Masyarakat tidak mengambil keputusan secara asal, tetapi menggunakan informasi yang tersedia seperti berita ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar. Lalu yang ketiga ada memprediksi kebijakan. Mereka mampu memperkirakan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi. Karena itu, mereka bisa menyesuaikan tindakan sebelum kebijakan benar-benar terjadi. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat tidak mudah tertipu. Dalam teori RATEX, masyarakat dianggap tidak mudah dipengaruhi oleh kebijakan yang sudah bisa diprediksi. Mereka akan langsung menyesuaikan perilaku agar tidak dirugikan. Setelah ciri-ciri, kita akan masuk ke tokoh-tokoh rational expectation. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John F. Mood pada tahun 1961.
Ia menyatakan bahwa masyarakat membuat prediksi ekonomi secara rasional dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Ia menolak anggapan bahwa manusia selalu membuat kesalahan dalam memprediksi masa depan. Menurutnya, kesalahan bisa terjadi tetapi tidak sistematis. Kemudian, teori tersebut dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Robert Louis Jr. dan juga Thomas J. Sargent pada tahun 1970-an. Mereka mengembangkan teori ini dalam ekonomi makro dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak efektif jika sudah bisa diprediksi oleh masyarakat. Lalu, kita akan masuk ke contoh dari rational expectation. Misalkan, pemerintah ingin meningkatkan ekonomi dengan mencetak uang lebih banyak. Menurut teori lama, mungkin ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi, dalam teori Ratex, masyarakat pasti akan berpikir, kalau uang bertambah, harga barang pasti akan naik. Yang akhirnya, pedagang akan menaikkan harga, dan juga pekerja pastinya meminta gaji yang lebih tinggi. Hasilnya, bukan ekonomi saja yang meningkat, tetapi inflasi pun juga naik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif, tetapi berpikir dan juga bereaksi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, teori rational expectation merupakan teori yang menekankan bahwa manusia merupakan individu yang rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Mereka tidak hanya menerima begitu saja kebijakan, tetapi menganalisis dan juga memperkirakan dampak apa yang akan terjadi jika kebijakan tersebut berjalan. Teori ini juga mengajarkan kita bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus memperkirakan ataupun memprediksi dampak-dampak yang terjadi dan juga menggunakan informasi yang kita miliki agar keputusan yang kita buat lebih baik dan juga lebih rasional. Karena pada dasarnya, ekonomi bukan hanya tentang teori dan juga angka, tetapi tentang bagaimana kita membuat sebuah keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.